Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para ustadz dan ustadzah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini para pakar ya, para pendidik yang luar biasa ini, para ibu ya. Baik, ini kesempatan saya, masih ada ini kesempatan untuk menyampaikan sedikit ya. Masih ada. Silakan Ustaz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mohon dibuka videonya Ustaz agar kami bisa melihat. Udah dibuka ini. Udah dibuka? Hah? Belum? Nah, Belum bisa? Belum kelihatan? Udah dijadikan host Ustaz. belum kelihatan wajah Ustaz. Oh kok gitu? Di saya udah. Di sini sudah keluar Mas Najib? Udah. Mas? Kok enggak? Udah kelihatan sekarang saat? Sudah Ustaz. Oh, Sangat ganteng, Ustaz. oke, Masya Allah. Jelas ya wajahnya? Suaranya jelas? Alhamdulillah. Mas bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para ustadz dan ustadzah, para bunda dan para ayah, para pendidik yang luar biasa yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus kepada Bunda Nia ya sebagai inisiator dan pelopornya ini, yang kita tidak ragu lagi ya, sudah malang melintang pengalamannya begitu banyak bagaimana mendidik anak-anak kita ya. Yang kita minta beliau ini ke depan untuk jadi garda terdepan untuk mengawal dan menggawangi bagaimana proses pendidikan di Taman Sahabat Al-Quran, Madinatul Quran ya. Yang kita muliakan Ustadz Acep Miftahuddin, SH Al-Hafiz, sarjana hukum dan juga hafiz 30 juz. Bedanya dengan kita sedikit. Kalau beliau 30 juz, kita juz 30 ya, beda dikit. Dan beliau sudah mendapatkan sanad. Jadi luar biasa Ustadz Acep Miftahuddin. Kemudian para bunda yang lain, semua yang hadir dalam program ini ya, yang tidak saya sebut satu persatu, mudah-mudahan semuanya orang-orang pilihan. Setiap orang yang punya inisiatif untuk memberikan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Yang bukan hanya didoakan oleh penduduk bumi, tapi penduduk langit. Semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta al-hutu fil bahr wa hatta an-namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasal khair. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, Allah dan para malaikat, seluruh penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan di laut ya, semut yang ada di lubangnya, semua mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan kita bergabung di Yayasan Hanif Ar-Rahman dan Yayasan Madinatul Quran ini memang untuk itu. Bagaimana kita memberikan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, khususnya kepada anak-anak kita sebagai generasi masa depan yang menentukan ya kejayaan dan kesuksesan anak-anak kita ke depan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah ini. Saya bisa bersilaturahim dengan para ustadz dan ustadzah ya, para ayah bunda yang punya motivasi dan niat yang sama ya. Ini menjadi orang-orang yang pendidik, para pengajar kebaikan. Kita sangat bersyukur ya, Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang Allah pilih untuk mempunyai aktivitas seperti itu ya, para pendidik, para pengajar ya.
kita Allah pertemukan dengan Yayasan Hanif Ar-Rahman yang dipimpin oleh Bunda Nia. Kemudian kita juga bergabung kepada kita Ustadz Acep dan para asatidz yang lain ya. Jadi sedikit perkenalan mungkin ya, saya ini adalah salah satu yang aktif di Yayasan Madinatul Quran yang sudah sejak tahun 2009 ya. Saya bersama Ki Haji Khairul Muttaqin rahimahullah almarhum, kemudian beberapa teman ini memang berangkat dari niat yang sama, aktivitas yang sama ya, akhirnya sampai kita menginisiasi membentuk suatu lembaga yang kata beliau itu bagaimana membumikan Al-Quran. Tahun 2009 sudah berdiri yayasan ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus dikawal sama kita-kita ya, diantarkan sama beliau sampai tahun ini ya, atau sampai setengah tahun sebelum beliau sekarang ini ya, setelah almarhum meninggal. Jadi beliau sudah hampir berarti mengantarkan kita selama 12 tahun membimbing, mengembangkan, dan sekarang beliau merasa mudah-mudahan karena memang beliau sudah mudah-mudahan sudah dianggap kita ini harus bisa mengemban amanah beliau, dan Allah Subhanahu wa taala panggil beliau. Insyaallah ini semua akan menjadi amal jariah beliau. Semua yang kita lakukan, aktivitas apapun yang baik-baik ini adalah insyaallah pahalanya akan mengalir kepada beliau. Kemudian ini beliau juga salah satu guru dari Bunda Nia, sehingga akhirnya terjadilah kerjasama antara Yayasan Madinatul Quran yang beliau pimpin, yang sekarang ya karena saya yang paling tua juga, akhirnya sekarang nih untuk kepemimpinan di yayasan saya. Nah ini Allah pertemukan dengan Yayasan Hanif Ar-Rahman ya, yang Bunda Nia asuh, yang Bunda Nia pimpin, sehingga alhamdulillah akhirnya kita Allah Subhanahu wa taala pertemukan dua hal yang menurut saya sangat positif ya. Yang pertama, ini dua lembaga yang punya concern yang sama. Hanif Ar-Rahman juga kita tidak ragukan lagi ya, sudah malang melintang bagaimana mendidik anak-anak ya, dengan berbagai macam pengalamannya. Bunda ini juga sudah Masya Allah banyak dirasakan manfaatnya. Kemudian Madinatul Quran juga sudah, ini sudah tahun keberapa berarti? Tahun ke-14 ya, dari 2009. Dan sudah banyak santrinya, sudah banyak alumninya yang sudah menjadi hafiz. Sudah juga beberapa yang mereka sudah berkeluarga, sudah sukses ya. Di antaranya yang sudah kita rasakan adalah Ustadz Acep Miftahuddin ini, alumni kedua atau ketiga, Ustadz? Antum yang alumni keberapa itu, Ustadz? Angkatan ketiga beliau sekarang sudah jadi direkturnya. Jadi sudah jadi direkturnya, sudah hafal 30 juz, sudah sarjana, sudah dapat sanad. Nah, mulai tahun ini kita amanahkan beliau sebagai direktur Markas Dirosah Quran. Nah, dari Markas Dirosah Quran ini nanti akan membawahi beberapa unit. Di antaranya unit Taman Sahabat Al-Quran. Ada lagi yang beliau kelola juga di MDQ yang ada di Jagakarsa. Nanti kita akan kembangkan lagi, ada yang di Al-Amin yang ada di dekat pesantren Madinatul Quran Cilodong, dan insya Allah akan terus berkembang. Ini karena insya Allah semua itu adalah rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, dan kerja keras dan bantuan dari semua pihak. Jadi bukan sukses karena Madinatul Quran sendiri, tapi semua banyak pihak yang menopang untuk kesuksesan ini. Maka kami menganggap ini Allah selalu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang memadukan dua lembaga ini, lembaga yang dua-duanya sama concern untuk memperhatikan bagaimana pendidikan. Yang kedua, di samping dua lembaga ini, kita juga bersyukur akan kerjasamanya dua orang yang menurut saya insya Allah mempunyai kapasitas yang bisa disinkronkan, saling mendukung, yaitu Ustadz Acep Miftahuddin yang kita percayakan sebagai direkturnya, nanti akan berkolaborasi dan kerjasama dengan Bunda Nia ya, yang sudah kita tidak ragukan lagi bagaimana kepakarannya di dalam pendidikan ini ya.
Sehingga insya Allah ini dua lembaga yang dikelola dengan dua orang yang insya Allah punya kapasitas yang cukup, maka kita sangat optimis kedepannya insya Allah ini lembaga yang ada di bawah naungan Madinatul Quran yang spesifiknya unit Taman Cahaya Al-Quran Madinatul Quran ini insya Allah kita harapkan memang ke depan bisa lebih. Sekarang sudah bagus, sudah banyak juga prestasinya insya Allah ya. Tapi kita ingin kedepannya mudah-mudahan dengan bergabungnya dua lembaga ini dan dua pakar ini insya Allah akan menjadi lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi ya. Kalau tadi dalam visi misinya kan Bunda nanti kedepannya bukan hanya sekedar sampai taman saja, nanti sudah ada SD-nya, ada umpamanya bisa lanjutkan sampai tingkat SMP-nya, sampai selesai menjadi hafiz ya kan. Nah ini yang akan menjadi harapan kita. Makanya kita berharap sekali insya Allah dengan kami sudah bukan menyombongkan diri, tapi ini karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kerjasama yang sudah cukup bagus karena kita juga sudah dengan beberapa unit sudah melakukan kerjasama dan kita alhamdulillah ini sudah sejak tahun 2009. Jadi mungkin kalau untuk program, alhamdulillah program-program kaitannya dengan pendidikan insya Allah kita dengan segala keterbatasannya sudah berjalan, bisa dibilang sudah settle ya, sudah bisa tersistem dengan baik. Kemudian SDM juga alhamdulillah, SDM kita ini salah satu yang kelebihan kita di Madinatul Quran ini, kita mengkader ya. Jadi setiap tahun kita punya kurang lebih 48 ya, 48 untuk belajar sama kita, belajar menghafal dan studi Islam dan lain-lain kaitannya dengan skill mendidik dan sebagainya. Itu setiap saat kita ada 48. Nah, setiap tahun kita ada alumni 24. Jadi 24 ini terdiri putra 12, putri 12, yang insya Allah mereka semua adalah para hafiz Al-Quran. Yang idealnya hafiz 30 juz, ada juga yang memang kurang, tapi secara umum mereka semua adalah para hamalatul Quran yang siap untuk diterjunkan di masyarakat untuk menjadi para pendidik. Ya, tinggal dipoles, dilengkapi dengan keahlian ilmu yang lain, tapi secara umum mereka sudah siap untuk diterjunkan di masyarakat menjadi para pendidik. Nah ini kita alhamdulillah potensi ini kita miliki, sehingga dengan potensi ini kita setiap tahun ada 24 alumni ini. Kemudian beberapa lembaga sudah mengajukan kerjasama untuk pengelolaan lembaga Al-Quran. Di antaranya ini tadi Yayasan Hanif Ar-Rahman. Ini Masya Allah ini satu hal yang sangat positif insya Allah. Makanya kita berpikir ini adalah semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapapun, tapi ini adalah hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang insya Allah yang tidak ada istilah kebetulan. Semuanya ini memang Allah sudah atur, sehingga kita tinggal bagaimana kesempatan yang Allah berikan ini kita bisa maksimalkan, kerjasamanya yang bagus ya, kerjasama yang motivasinya insya Allah semuanya nggak ada lagi kecuali karena bagaimana lillah dan memajukan lembaga ini, kemudian saling melengkapi masing-masing keahlian dari pihak kami. Mungkin kalau dari pihak kami dari sisi program dan SDM insya Allah, jadi program dan SDM insya Allah siap. Nanti untuk pembiayaan kita selalu ya swakelola ya, dalam artian kita bagaimana dari biaya-biaya dari itu kemudian kita kelola ya, termasuk nanti mamanya dari lembaga yang kita kelola ini mungkin ada iuran pendidikan, ada SPP, ada yang lain-lain, tapi intinya tidak pernah ada rugi sama sekali. Orang yang membelanjakan uangnya untuk mendidik anaknya itu, Allahu Akbar, itu keuntungan yang luar biasa. Pertama ini adalah pahala yang sangat besar, karena mendidik itu bagian dari kewajiban kita, menjalankan amanah sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Sehingga ketika kita menginfakkan untuk pendidikan anak-anak kita itu Masya Allah pahalanya sangat besar ya kan. Yang kedua, ketika kita menginfakkan kepada anak-anak kita itu hal sekaligus sebagai bukti kita cinta kepada anak kita, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan yang bagus ya kan. Dan yang ketiga tentu saja itu adalah bagian dari amal jariyah. Kata Rasulullah SAW, di antara amalan yang pahalanya tidak akan putus adalah awaladin salihin yad'ulah,
seorang ayah, seorang ibu yang punya anak soleh yang selalu mendoakan. Jadi masya Allah kita makanya kalau di kami ini di pesantren Madinatul Quran, alhamdulillah ya, kita ada lembaga yang memang formal berbayar, ada juga yang memang kita carikan dananya. Nah yang kita carikan dananya, masya Allah kita banyak juga. Ada beberapa hamba yang punya kelapangan rezeki, kita minta untuk ngasih donasi. Alhamdulillah ya, selama ini anak-anak kita yang 48 orang itu alhamdulillah ya tidak pernah sampai nggak makan ya kan. Nah itu alhamdulillah itu berkat rahmat Allah SWT. Tapi juga anak-anak kita yang kita minta untuk dari orang tua untuk membayar secara full. Dan bayar secara full itu masya Allah, Allah akan kasih aja rezekinya. Ketika kita sudah niat anak kita dididik di suatu lembaga, kita mengeluarkan dana, insya Allah Allah itu akan menolong ya, akan menolong sehingga alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Jadi intinya itu harapan kami yang pertama dengan terjalinnya kerjasama ini, pertama kita berharap kepada semua pihak khususnya para wali santri atau wali murid ini, kemudian kita semua ayo kita dukung bersama-sama bagaimana supaya betul-betul lembaga ini bisa menghasilkan anak-anak didik seperti yang kita harapkan ya. Kita harapkan. Apa itu intinya? Yang pertama kita tadi tentu saja ya sudah disampaikan oleh Bunda tadi. Ya, kita bagaimana punya anak-anak ini, memang masa-masa anak-anak ini masa yang sangat menentukan ya. Kalau para pakar mengatakan ini masa-masa sekolah TK atau SD ini adalah masa-masa yang sangat menentukan bagaimana ke depan ya prestasi anak kita, masa depan anak kita. Sehingga kalau kita punya pola pendidikan yang tepat ya, diantara pola pendidikan yang tepat diantaranya ya tadi pendidikan yang memadukan unsur duniawi dan ukhrawi. Jadi pakar-pakar pendidikan yang sifatnya umum dalam artian bagaimana mereka berangkat dari menggali kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum, kemudian kita padukan dengan ya ke agama. Dan sekarang yang menjadi konsen kita bagaimana kita memang harus menjadikan anak-anak kita itu bukan hanya sekedar yang penting sukses secara duniawi ya, nanti selesai sekolah udah punya kerjaan yang bagus, penghasilan yang bukan hanya itu, tapi kita selalu berpikir punya visi yang jauh. Anak kita harus sukses di dunia dan di akhirat. Misi kita itu seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, man ta'allama al-Qur'an, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi. Orang yang belajar Al-Qur'an terus mengamalkan isi kandungannya, maka dikatakan ulbisa walidahu tajan da'uhu ahsanu min da'is syams. Yaitu nanti kalau kita punya anak-anak ya yang bukan sekedar sukses secara duniawi, tapi kita sukses secara ukhrawi juga. Anak-anak kita soleh, pintar baca Quran, pintar ngaji, pintar sholat, di samping juga pintar untuk insya Allah sukses, jadi boleh jadi direktur, jadi tentara, jadi apa saja itu silakan. Tetapi kesolehannya itu harus ya, dan itu menjadi yang paling penting. Maka kalau orang-orang seperti ini kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya nanti akan dipakaikan mahkota yang begitu indah, yang bercahaya lebih terang dari matahari, sampai orang tuanya itu terkagum-kagum dan kaget, ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini, dipakaikan mahkota yang begitu indah, yang begitu bercahaya. Lalu dijawablah kepada orang tuanya itu, bi akhdi waladikal Quran. Bunda, ayah dan bunda bisa dapat kemuliaan itu karena anak, ayah dan bunda yang selalu ngaji Al-Quran. Jadi ini yang menginspirasi kita bagaimana supaya anak-anak kita ini pinter secara umum ya, akademiknya juga bagus, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah spiritual agamanya juga. Syukur-syukur nanti bisa seperti para ustadz yang hafizah ya, yang sangat spesial ya, bukan hanya di sisi mata manusia tapi di sisi Allah SWT ya, para keluarga Allah ini. Itu barangkali jadi intinya kami sangat bersyukur dan bergembira dengan kita launchingnya atau dimulainya kerjasama antara Madinatul Quran dengan Hanif Ar-Rahman ya dalam mengelola Taman Al-Quran Cahaya Al-Quran ini. Insya Allah
kita semakin optimis, semakin semangat. Ke depan kita akan jauh lebih baik lagi, akan menghasilkan anak-anak kita yang jauh lebih soleh, soleha ya, atau yang kita sering harapkan apa? Waladin solihin yad'ulah, seorang anak yang soleh, yang sukses, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan kepada semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.